Saya itu sama Ganjar 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Pokoknya dia habis ya masih gubernur. Saya bilang, Jar, awak mojok ngimpi nomor 1. Kamu nomor 2 saja, saya bilang itu. Berdiri, mohon maaf, saya contohkan berdiri. Orang bisa lupa, bisa. Begitu sholat, ya waladolin, langsung amin. Ingat orang lu amin mana, rek. Kontestasi pemilihan presiden 2024 semakin dekat. Bahkan di bulan Oktober ini, masa pendaftaran capres dan juga cawapres segera dimulai. Kira-kira mereka ini sudah turun ke bawah bertemu dengan siapa saja. Karena kabarnya ada salah satu basis yang sangat diperebutkan. Bukan hanya di Jawa Barat, tapi ini di Provinsi Jawa Timur. Kita akan mengundang orang yang begitu melekat dengan Jawa Timur. Yang apal banget tiap kontestasi, tiap pilpres. Ini kenapa selalu diperebutkan oleh para calon presiden. Sudah bersama saya, anggota DPR periode 2009-2014 yang juga saya bisa bilang ini politikus senior, apal banget kondisi di Jawa Timur. Karena tadi ngobrol sama teman, kalau di Jawa Timur ada istilahnya tapal kuda, kawasan Arek sama Matraman. Assalamualaikum, Habib Jamal Aziz. Tos dulu dong, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya biasanya ngomongin rumput hijau, ya, ngomongin bola kaki. Sekarang kita ngomongin politik, Beb. Boleh, tidak apa-apa. Ya memang kita kan orang politik. Jadi ya, kalau bola itu karena kemarin saya di 2010, saya duduk di komisi olahraga. 10 olahraga. Waktu itu gejolak PSSI tentang Pak Nurdin Halid. Alhamdulillah terselesaikan dengan baik dan cukup punya prestasi. Di 2013 saya dipindah lagi kayak Kopassus gitu, pas rame-ramenya BPJS. Ya sudah, saya mewakili partai ke sana. Alhamdulillah terketok BPJS-nya. Ya sudah. Tapi kalau sekarang, Beb, kita tahu kemarin ada yang bikin kejutan. Nah, kalau istilah anak-anak muda tuh plot twist, Beb. Iya. Tiba-tiba ada yang pindah ke kubunya Anies Baswedan. Langsung didapuk jadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Muhaimin Iskandar, konconya Habib ya? Iya. Besti banget ya, Beb ya? Kalau besti banget tidak, cuman saling tahu sudah. Gitu. Tahu luar dalam? Insya Allah kalau dalam tidak boleh terlalu dalam. Ya, jangan dibuka di sini. Ya, ya. Jadi kan begini. Apa yang kamu tanyakan dari saya tentang Caimin? Ya soal sosok Muhaimin Iskandar. Sekarang kan dianggap kalau sudah merapat sama Muhaimin itu suara PKB aman. Suara Jawa Timur ada di tangan dia. Bener nggak, Beb? Orang-orang banyak yang ragu loh, Beb. Nah, jadi begini. Kalau ragu itu berarti orangnya tidak lihat data. PKB itu provinsi di Jawa Timur itu kalau tidak salah 19 atau 20. 19. Kalau tidak salah. Itu di sana PKB. Ya. Itu belum punya calon. Belum punya calon loh. Ma'ruf Amin cuman diambil di ujung gitu, bahwa ini ya injury time ini adalah warga NU. Betul, ya, warga NU. Terus saya kebetulan waktu itu pencapresannya saya bersama Pak Prabowo misian. Saya ngawal Pak Prabowo. Itu Ma'ruf Amin itu cuman setiap 2 minggu sekali datang ke Jawa Timur. Dan itu diceritakan sama kiai-kiai. Waktu itu ada pertemuan, saya dibawa bekas menteri apa itu kelautan ya. Oh, kelautan ya. Iya, Edi Prabowo. Edi Prabowo. Beb, melu saya. Ya, wis melu saya. Melu ketemuan di rumah makan di Sidoarjo situ. Banyak ulama-ulama dari mulai Lamongan, Gresik, dan lain sebagainya. Saya cuma denger aja. Terakhir di ujung percakapan itu, piye iki, Beb? Wah, nek jenengan tanglet saya, tanya saya, piye? Ya, Pak Edi ini lebih tahu tentang Pak Prabowo. Saya sih tidak dampingi Pak Prabowo. Saya berharap sih Pak Prabowo menang di Jawa Timur. Tapi kalau lihat rutinitasnya, ini kelihatannya rawan di Jawa Timur. Berat. Bukan berat, rawan. Karena waktu itu sudah cukup banyak pemilih Prabowo di Jawa Timur. Saya membaca itu. Cuma intensitasnya menuju ke pondok-pondok itu kurang. Lah Ma'ruf Amin setiap 2 minggu sekali datang, kadang-kadang seminggu sudah datang lagi ke pondok-pondok, nyambangi sesama kiai itu kan itu. Lah itu kuncinya, Beb. Ya itu sudah lah Pak Kiai, kalau disambangi terus silaturahim. Silaturahim itu kan memanjangkan umur gitu, memudahkan rezeki, termasuk mudah menggapai cita-cita.
Orang kan selalu berpikir, iki kok sing teko terus Yai Amin, Yai Ma'ruf. Ya sing situ gak teko, padahal didukung tapi kok gak tahu teko. Kok enggak pernah datang. Nanti tamen transit yang lain kemana? Ya, kok enggak pernah datang ya toh. Ya itu dari tingkat yai ya. Terus pemilih itu biasanya kalau budayanya kuat di Jawa Timur itu biasanya buruh tani, buruh pabrik, buruh rumah tangga dan lain sebagainya pokoknya yang tingkat grassroots itu mereka itu pada saat mau pencoblosan kurang seminggu atau 2 minggu biasanya itu yainya buat istighoso atau buat maulud dan lain sebagainya. Dia mesti kasih sinyal kepada rakyatnya. Sekarang mulai banyak Bib sekarang Bib. Oh kalau sekarang kan memang bulannya jatuhnya maulud habis gini ya toh. Tambah banyak, tambah berat ini. Ini bahaya nih kalau mauludnya rutin kenceng bisa nanti sebentar. Ini apa Oktober ya? Kamu survei November di Jawa Timur, nanti kamu lihat. Bisa tiap hari, Beb. Bukan perkara tiap hari. Survei saja nanti di Jawa Timur, orang yang tidak ngerti tentang siapa capres, bisa ngerti sudahan. Kalau itu PKB kerja betulan. Ini bagaimana? Wong PKB sama NU itu kan nempel. Cuman yang satu institusi politik, yang satu institusinya tentang institusi keagamaan, sosial, dan budaya. Sebentar, Beb. PKB sama NU nempel banget. Soalnya kemarin ada statement bahwa PKB itu bukan apa ya? Kalau nggak salah PKB itu bukan satu suara semuanya ke NU. Jadi PKB itu bagian dari NU. Iya. PKB hanya bagian dari NU. Tapi NU itu bisa seluruh Indonesia, Beb. Iya. Belum tentu semuanya ke PKB, Beb. Pertanyaannya. Iya. Artinya kan orang NU kemana kalau nggak ke PKB? Ini suara Habib Jamal ini. Iya, pertanyaannya orang NU kemana kalau tidak ke PKB? Lihat figur kan, Bib. Loh. Figur tokoh representatifnya NU. Oke, pertanyaannya ente ngomong lihat figur. Ini NU punya budaya yang beda dengan yang lain. Dia punya magom, dia punya turunan. Ya, Muhaimin ini turunan. Makanya Gus. Magom itu tingkat kelas. Pondok-pondok itu. Nah, ini kan mesti di survei sama dia. Oh, ini lulusan gini, oh, ini lulusan gini. Itu lulusannya pondok-pondok pesantren itu, ini magomnya. Sekarang ini yang senior-senior, ini sekarang ini sudah tidak ada yang lihat lainnya. Ini Caimin. Ya apa kan? Tapi kan ada Gus Durian, Beb. Lah, itu kan orang boleh klaim saja. Boleh klaim saja. Boleh klaim, ada Gus Durian boleh klaim. Tapi sekarang saya tanya, buruh tani, ya toh, buruh pabrik, buruh rumah tangga, pekerja dan lain sebagainya, ngerti enggak sama barang itu? Nopo niku Gus Durian? Ini klaimnya Habib Jamil loh, Beb ya. Loh, kan kalau orang tanya kan boleh, nopo niku Gus Durian? Kan kudu dijelas oh niku sing kelompok sing panjen setia kali Gus Dur, leres, bagus, ya toh. Tapi waktu mele, kira-kira termemori terus enggak? Orang mau mele itu pasti dia tanya. Mau berangkat mele atau 1 minggu sebelum mele ada istighoso, ada maulud dan sebagainya tanya. Yai, Pak Lurah, gitu, atau Ra dan lain sebagainya. Ra lain, Lurah lain ya. Ra itu tingkatannya kayak Gus gitu sudah. Gitu. Kiai yang di atasnya Gus. Ra, mau nyoblos mananya Ra? Gitu. Mana partainya orang NU? Ya sudah kalau partainya orang NU ya PKB. Gitu. PKB kok dong PKB. PKB itu. PKB karena KB PKB. Artinya guys, ya. Ambil semua ya. Ambil semua PKB sudah kan itu. Diambil semua sama dia sudah. Kemana? Nggak nyari orang, nggak nyari apa. Pokoknya PKB gambarnya dia tahu sudah. Dan gambarnya PKB itu kan tetap juga bola dunia dengan 9 bintang itu. Podo mirip ambil gambarnya NU. Boria ini yang betul. Sudah. Selesai. Sekarang ini demokrasinya one man one food. Iya, profesor suaranya satu, tukang tambal sepeda juga satu, tukang pijet juga satu, iya. Buruh tani juga satu, iya. Buruh rumahan juga satu. Percaya kamu, saya punya buruh ini alhamdulillah. Piro ya pembantuku ya? Ono nek 10. Luwe. Karena saya kan punya rumah 3. Ono Jakarta, ono Surabaya, ada Lawang. Ya, kira-kira segituan gitu. Itu yang Jawa Timur kena bulan Maulud ini. Pulang, minta pulang. Lho apa kan mulai?
Mboten, Bib. Maulud, Bib. Mantuk, Bib. Loh, kenapa pulang? Loh, ini kan wonten presidenan, Bib. Jadi mirengaken nopo dawuhne Pak Yai. Apa dawuhnya Kiai? Pituturnya Pak Kiai itu nanti apa? Dawuh itu pemberitahuan lah, ada kan itu. Arahan. Ini rata-rata orang non Jawa yang di studio ini. Ya, tidak apa-apa lah. Tapi yang paling dibuber kan ya Jawa. Ya, broadcast ini kan targetnya Jawa. Kalau ente ke Kaltim sak gitu besarnya 10 kabupaten kota, itu calegnya cuma 8. 8, Bos. Segitu besarnya cuma 8. 2 juta 800 berapa? Anggap aja 3 juta. Itu sama Malang Raya saja mesti banyak Malang Raya, Bos. Malang Raya padahal bakunya juga 8. Tapi kan ada kabupaten, ada Malang Kota, ada Batu. Itu hampir 3 juta, Bos. Ya, menang di Kaltim, kalah di Malang Raya. Ndelosor, Bos, sudah, Bos. Ndelosor. Tapi kalau faktor faktor kultural struktural di Jawa Timur, apakah juga jadi pertimbangan para pemilih yang ini pertanyaan kamu ini bahasanya saja sudah susah. Ya, berat ya, Beb. Kultural, struktural. Kira-kira burung ngerti dah. Kultural itu apa? Struktural itu apa? Nggak ngerti. Yang ngerti itu Andromeda, tanya ke Jamal Aziz. Habib Jamal sih ngerti. Ya, di bawah nggak ada itu. Nggak ada. Saya ini sudah 3 dapil. Dapil Malang Raya. Oke. Itu Kabupaten Malang, Kota Malang, Batu. Alhamdulillah binikmah, Allah kasih saya jalan. Jadi wakil politik. Waktu itu. Jadi saya. Yang kedua, karena saya dianggap pejuang, jago sama mereka yang di partai ini, sudah kamu sekarang ambil suara di tempat yang kamu ngerti. Ditaruh di dapil 3. Sidibondo, Bondowoso, Banyuwangi. Ke sana saya. Berangkat di sana. All out saya di sana. Alhamdulillah terbukti. Suara saya lebih tinggi daripada suara partai. Tapi tidak jadi, Bos. Tidak jadi. Ya. Karena apa? Ya itu tadi. Tidak ngerti kultural, struktural. Di sana itu orang tanya, Beb, kalau orangnya cocok, Beb. Tapi partainya apa? Duh. Waduh, susah, Beb. Dia bilang, kok susah? Gambarnya itu susah, warnanya susah. Saya tanya, yang enggak susah apa? Mungkin nak, Beb. Kalau di sini nih, Beb, yang dikenal itu cuma 2 warna. Apa, Beb? Biru Ompos sama Mira. Sebentar, Biru Ompos ini partai biru apa bukan, Beb? Bukan, Biru Ompos itu orang Madura daerah sana itu. Biru Ompos itu hijau PKB. Sama Mira PDI. Merah. Merah. Orang Madura masa ngomong merah, tidak bisa. Mira. Ada kan itu. Yang hijau itu Biru Ompos. Itu, Beb, yang kalau itu, Beb, insya Allah berangkat sampean, Beb, berkan itu. Oh, ngono ya. Iya, Beb. Aduh, eman, Beb. Tapi ya sudah. Habib Jamil masih yakin sekali bahwa mereka akan melihat dari karakteristik dari bendera partainya, dari warna partai, bukan hanya figurnya. Bukan, sudah. Walaupun begini, yang merapat-merapat ke Polres. Saya mau tanya, kalau inti bilang figur, sekarang ini ada enggak satu figur yang bisa dihafal orang? Siapa orang ini? Ada, bukan zaman 3 baca pres, Beb. Masa nggak dihafal, Beb? Ada Ganjar. Kalau zaman Soeharto dulu ya. Prabowo. Kalau zaman Soeharto dulu ya. Kenapa kok Pak Jokowi sampai sekarang buzzernya bilang Pak Jokowi ini tingkat kepuasannya tinggi dan sebagainya? Karena orang tahu sekarang ini cuma presidennya Pak Jokowi. Yang lain nggak ngerti. Nggak ngerti. Dan Pak Jokowi juga pinter memanfaatkan situasi. Wes iki wong orang bawah ini kan butuhnya BLT dikencengi, jebret ya. Wes Jokowi wae wes lah. BLT ini terus-terusan oleh. Enggak, waktu 75 hari buat kampanye nggak cukup apa, Beb, nanti, Beb? Ya apa? 75 hari buat kampanye ketiga baca pres ini nggak cukup, Beb. Buat mereka ngenalin diri ke masyarakat di akar rumput itu, Beb. Jadi begini, saya tidak tahu ya cara ngitungnya KPU dan lain sebagainya, saya tidak ngerti ya, karena saya tidak mungkin masuk ke dalam sana, karena kan kalau itu makin panjang makin tinggi biayanya. Kalau makin tinggi biaya itu bebannya kepada rakyat juga, ya. Mungkin mereka punya asumsi bahwa dengan 75 hari ini kuat-kuatan pengebelasan ini, belas-belasan ini kan pemakai kalau tidak salah ya. Ngeri nih, Beb, ya. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah kan pengguna digital ini sekarang kan di 150 juta orang yang pegang ini, tek tok ini. Ya, ini mungkin ini kenceng-kencengan belas-belasan ini. Bagaimana kalau ente cuma 75 hari mau muter? Tahu enggak
jumlahnya pulau di Indonesia, provinsi di Indonesia ini? Wis nambah sekarang. Nah, 38 sekarang. Bukan lagi 34. 38 kalau di satu provinsi diambil 2 saja tidak cukup. Tidak cukup. Satu provinsi berapa kabupaten kota? Dia kan mesti milih di kabupaten kota yang paling maksimal manusianya. Iya toh? Penduduknya yang paling tinggi. Pasti dia pilih situ. 2. Kalau dia tidak efektif, jebol. Apalagi kalau dia turun di wilayah yang dia tidak dikenal. Partainya baru. Orang nggak tahu. Wah, mehek, bos. Dia kan pasti itu timnya mesti belajar, bos. Karakternya orangnya, kulturnya, dan sebagainya. Ya, psikologinya, sosiologinya. Harus tahu. Pak, nggak usah ke sana-sana, Pak. Misalnya ini, kayak Kaltim. Nggak usah kemana-mana, Pak. 3 saja, Pak. Gitu, Bapak Balikpapan, Samarinda, terus Pasir Penajam, 3 atau 4. Itu 600, 500, 2 juta. Dari 4 itu. Yang 6 itu cuma 800.000. Jadi cari yang kira-kira bisa ya mehek, bos. Ya keliling, jarak jangkaunya jauh-jauh. Kain pidato, push. Dimakan angin. Berarti sama kayak di Jawa Timur, Beb. Orang-orang cukup mendekatkan sama kiai, sama pemilik pondok pesantren, sama orang-orang yang dinilai punya pengaruh besar, Beb. Begini. Istilahnya, oh Beb, sami'na wa atona. Sami'na wa atona. Kata kiai A, melu ya, Beb ya? Betul. Betul. Cuman begini, itu juga harus pandai. Karena kiai itu, dia memang sudah tingkatnya dikenal banyak orang. Tapi muridnya belum tentu dari daerah situ saja. Namun ini karena presiden, resonansinya akan terhadap kepada keluarganya. Kepada keluarganya. Dan guru-guru pesantren itu biasanya lulusan dari pesantren yang cukup ma'ruf ini. Yang cukup mercusuar sudahan. Misalnya Jawa Timur itu ada Sidogiri, ada Sukorejo, Situbondo. Kalau Jombang Sidogiri. Kalau Pasuruan Sidogiri. Kalau Jombang Tebu Ireng. Itu muridnya itu sudah jadi kiai semua, sudah jadi gus, buka pesantren. Sudah buka pesantren. Lah pesantren itu kan mesti dia datang setiap 1 bulan sekali untuk nilai putranya pada hari yang ditentukan oleh Buli Besuk. Lah itu paling tidak kan orang tuanya tanya, Yai, benjing niku milih sinten, besok itu milih siapa? Lah arahannya Pak Kiai. Iya, enggak pakai ngomong arah, milih sinten. Passwordnya wah, itu ya, milih sinten, milih siapa? Milih sinten. Milih sinten tuh milih siapa dia bilang passwordnya, username. Iya, kalau dia tawadhu, dia termasuk aliran Syafi'i, gitu, enggak mungkin keluar dari NU. Tapi dari RISE sampai BNU tegas mengatakan bahwa NU tidak akan berpolitik sama sekali. Kita tidak boleh memberikan dukungan, apalagi mendeklarasikan salah satu baca pres. Iya, ikulah Rois Am sing ngomong. Rois Am NU yang ngomong begitu. Lapangannya beda, bos. Lapangannya itu beda. Lapangan ada kemarin saya lihat YouTube. Satu kiai dari Jember, dia cerita bagaimana kita ini tidak boleh politik, gitu. Dia kasih contoh tempatnya Yai Wahab Hasbullah, Jombang, gitu. Itu waktu Yai Wahab itu dia berpolitik. Adiknya kalau tidak salah namanya Wahid atau Sabar, gitu. Wis kakaknya, Hab, konek awakmu pergi terus gini, kapan ngajarmu? Dia bilang tanya sama saudaranya ini, kon politik terus dari kira-kira itu. Keliling terus. Wis kon lebih baik kamu di pondok aja kamu ngajar lebih baik. Dijawab sama Yai Wahab Hasbullah kan. Awakmu iku wis mewakili keluarga sing ngajar di pondok, sing jaga pondok. Aku tak keliling. Awakmu gak ngerti, aku iso ngajar, awakmu ngajar tenang iku karena putusan politik. Kalau putusan politik ini tidak bagus, kon gak iso ngajar, kon gak iso duwe pondok. Gak iso berharap santri. Jano aku tak sing muter katanya Kiai Wahab. Itu saya bocor itu dengan lu iki bagus iki. Paten. Yainya dari Jember itu. Gitu. Alhamdulillah NU ini di Jember sudah guyup, sudah dan lain sebagainya. Wah, ini yang ceramah-ceramah seperti ini loh, yang
ini jarang diperhitungkan orang kan. Karena YouTube-nya kan uang kiai ini ngambil setengah merem-merem ini kan. Tapi penyampaiannya itu kena gitu loh. Sederhana, mudah dicerna. Oh, sederhana mudah dicerna. Iya dah, seperti. Tapi kalau di Jawa Timur, Beb, mau tahu juga apakah ketika sudah para kiai ini satu suara akan mengarah condong dengan salah satu figur? Jangan mimpi ada satu suara. Jangan mimpi, jangan ada suatu suara. Karena Islam itu juga macam-macam, ya dah. Yang penting mayoritas. Gitu loh. Mayoritas itu dihitung dari mana? Misalnya sampai hari ini PKB itu nomor 2. Bangku DPR provinsinya. Di Jatim. Iya, Jatim. Dia 19 kalau nggak salah. PDI 20 kalau nggak salah. Itu 19. Iya toh? Nah, kan seperti itu. Apakah ini nanti turun? Dulu tidak punya presiden, Bos. Yai Ma'ruf saja. Di ujung. Nah, saya balik kan nanti bilang tadi 75 hari cukup atau enggak? Yai Ma'ruf dulu berapa hari cuman? Mau daftar Yai Ma'ruf, jret. Kan rame-rame karena rame suara umat dulu kan. Untuk menghindari polarisasi agar kita tidak terbelah. Kita rangkulah Kiai. Itu ya, Beb. Ya, dulu. Sekarang ini tidak terjadi polarisasi, alhamdulillah. Frekuensinya agak turun. Tapi apakah tidak ada itu polarisasi? Ada, Bos. Politik identitas, apa tidak ada? Ada, misian. Kalau bilang ada identitas, mohon maaf dengan segala hormat. Ya, buktinya, ya, capresnya, ya, njobok wudu, ya, sembayang, maghrib, nonggoni masjid. Teman saya itu. Ya, KPI nggak ada pelanggaran, Bib. Aman, Bib. Oh, begini, Bos. Kalau kuasa itu, apa saja yang kau buat halal. Yang kuasa kok. Ya, misalnya Anies turun di lapangan, tangtung-tangtung pidato tentang ini. Kan capture sekarang itu banyak. Wah, ini ustadz dan calon presiden. Nah, jawab aku. Padahal secara kebetulan kulturnya Anies ini orang pondokan juga, kulturnya sehari-hari di keluarganya, Islamnya bener gitu. Tapi pidato enak wae duduk nggak ada bang. Mau capres misi baru mulai belajar pidato. Tapi yang lain kan juga Islam, Bib. Yang lain juga benar semua, Bib. Sudah, Islam ini tidak bisa disalahkan. Islam ini sudah dari Allah, rahmatan lil alamin, punyanya semua umat. Yang bukan Islam pun ente boleh menikmati keberadaan Islam. Coba ente lihat, baca, ente kan orang-orang pewarta, gitu. Ente baca, Islam itu pernah berkuasa apa yang tidak dinikmati orang di luar Islam pada saat Islam berkuasa. Semua. Saya mau tanya, mulai Salahuddin Al-Ayyubi, Umar bin Abdul Aziz, Umar ibn Al-Khattab, semua menikmati. Karena kita tidak main-main. Tidak main-main. Orang itu tahu kalau dia Islam bahwa dia nanti akan ada yang dipertanggungjawabkan di yaumil mahsyar, di hari akhir, dan itu yang kekal. Tapi seperti ini, kalau di Jawa Timur, tadi Habib juga bilang bahwa jujur di Jawa Timur kursi paling banyak diraih oleh PDI Perjuangan. Iya, betul. Berarti kan PKB juga harusnya realistis dong. Ini masih punya PDIP. Kalau itu pasti realistis. Cuman bedanya ini. Ini mungkin bisa salah. Kacamata saya bisa salah. Kalau PKB itu sami'na wa ata'na. Ikut siapa yang memberikan petunjuk. Kalau PDI itu ada sedikit egaliternya. Ya, dia punya masa yang sudah itu firm lah. Asalnya pecah gesang derek Bung Karno. Iya toh. Tapi dia juga egaliter. Nek ternyata tidak bagus, dia bisa nyebrang. Boro-boro di bawah itu, kalau PDI itu lebih kritis, lebih tahu dia bagaimana ke depan. Oh, itu keunggulannya di Jawa Timur. Iya. Bisa dapat banyak kursi. Iya. Dan itu kemarin kan kerjanya luar biasa, tapi juga luar binasa, kan begitu ya toh. Kan kita tidak tahu kan itu. Tapi Beb nggak bisa dipungkiri juga bahwa sekarang di Jawa Timur, Beb ya. Yang turun itu bukan hanya orang dari PKB. Iya. Kemarin itu di Malang, Beb. Ada rivalnya Muhaimin Iskandar. Saya sebutin aja Prabowo Subianto. Itu jor-joran. Mereka ke kiai, mereka ke pesantren. Bahkan kiainya secara belak-belakan kami mendukung Prabowo Subianto untuk 2024. Itu pondok pesantren di Malang, Beb. Monggo, silakan. Saya ini kan sudah 8 kabupaten kota saya muter, Bos.
Malang itu 3. Kabupaten, kota, Batu. Pindah ke Dapil 3, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Yang terakhir saya Sidoarjo, Surabaya. Iya toh. Sudah 8. Itu saya mendukung. Kan kiai neto. Umatnya kan durung weruh. Pas di hari pencoblosan emang bisa berubah itu? Siapa bilang tidak bisa berubah? Hah? Para jemaahnya bisa Dia pulang itu pun sudah berhitung-hitung. Lu kok maling-maling rono ya iki? Lah. Kok pindah ya ini? Oleh apa iki? Orang kan tak pernah lihat di bawah. Tak waras, yaimu kan ngomongin, oh bos, boten bos, yai kantuk, kula boten kantuk. Yai dapat, saya tidak dapat. Saya milih yang saya dapat, matilah kok Siti kalau bilang gitu kan. Dosa kan sudah itu, sudon sama kiainya. Iya toh. Lah kalau kiai kita datang kiai, lho sampean kok belo iki. Lah ya nopo Beb, wong sudah datang ke sini minta doa, masa tidak didoakan. Semua orang itu kan harus kita doakan kan Islam. Iya kan Islam ini rahmatan lil alamin Beb. Loh lah matilah kok Siti. Nek koyo ngono kan. Tapi katanya ikut kiai tadi Habib bilang di awal. Loh, sekarang siapa? Kan begini. Ikut kiai di awal. Ente tahu enggak kalau dia dibawa nanti bekerja lain, punya cerita? Hah? Kiai kan punya anak buah banyak. Hah? Banyak anak buahnya punya gus, punya ustaz sekarang. Wah banyak kan. Sama enggak itu kira-kira? Jadi sebenarnya pecah juga itu. Kiai di Jawa Timur itu. Semua saya bilang tidak ada yang solid satu. Tapi ada simbol yang menguatkan mereka. Simbol ini menguatkan mereka. Pertama, yaitu PKB. Karena apa? Basisnya rata-rata orang NU. Induksinya sama NU. Walaupun NU mengatakan NU tidak berpolitik dan NU tidak boleh dikait-kaitkan dengan politik. Monggo. Tapi kalau orang mau berangkat nyoblos, tanya partainya orang NU apa? Tapi Beb, bukan cuma partai Beb ya. Sekarang itu banyak tokoh yang diasosiasikan sebagai bagian dari NU. Ada Hovifah Indar Parawansa, ada Yeni Wahid yang ketemu Prabowo, ada juga kemarin itu Mahfud MD yang digadang-gadang jadi wakilnya Ganjar Pranowo. Iya, itu lah jarine TV. Katanya TV, katanya broadcast. Broadcast ini kan orang pandai semua. Ini ada Yeni, ada Mahfud, ada Hovifah. Begitu kandidat. Iya, kata pengamat. Ya pengamat kan mesti harus ngomong yang begitu, ya toh. Kalau pengamat enggak ngerti begitu, enggak maju lah ya toh. Ya. Lah kalau saya kan bukan pengamat, saya politisi yang turun langsung ketemu di lapangan sama rakyat. Bagaimana rakyat saya tanya? Ya apa iki? Pokoknya Beb kudu ono perubahan sing insyaallah khair Beb untuk ke depan. Oh ngono ya. Nggih Beb rokane to. Sapa? Mpun Beb, sakniki niki pun ketemu Beb. Amin. Ya. Itu jawabannya rakyat di bawah. Amin. Wah, aku kedengeran. Ini suara kayak tim ses Amin ini. Oh, tidak. Oh, enggak. Tidak perlu disesek. Begini ya, kalau yang namanya amin itu kalau kita seorang muslim, minimal 19 kali. Dalam sholat. 17 dalam sholat, 2 sunat sholat fajar. Karena itu dunia ma'afiha. Dunia ma'afiha. Kalau kau sholat 2 rakaat, gitu, 2 rakaat sebelum subuh, maka kamu mendapatkan dunia berserta isinya. Lah, ping 19. Amin 19 kali. Tapi kemarin kita bingung loh, ada salah satu pernyataan tokoh agama yang bilang kalau pilih amin bid'ah meskipun sudah di dalam. Katanya bukan amin capres, tapi amin kepala Balitbang Kementerian Agama. Tidak usah ditanggapi yang seperti itu, tidak usah ditanggapi. Begini loh, ini kan nasib ya. Nasib saja. Nasib ini kok tahu-tahu amin. Anies Muhaimin, ya nasib. Siapa yang bisa milih? Tidak ada yang bisa milih. Kalau ada yang mau milih, orang lain mau milih untuk amin ini. Begini, orang berdiri, mohon maaf, saya contohkan berdiri. Orang bisa lupa, bisa. Begitu sholat, ya waladolin, langsung amin. Ingat orang lu, amin mana, rek. Amin mana, kira kan gitu. Lah, iri kamu, nggak boleh.
Wong itu sudah maktub kok. Bisa pas banget ya. Iya, Di subhanallah. Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Walaupun kemarin ada yang sempat sakit hati, Bib. Loh, saya bilang, Teman-teman Demokrat sakit hati itu kan. saya bilang, saya ini pribadi bukan saya tim sukses Nyamin, ya, tapi saya memang kebetulan nyalon di Nasdem. Maka saya, cocok, Bib. ya, insya Allah saya tetap dorong Anies. Ya. Tapi kan tidak boleh, gitu. Ini karena mau milih presiden untuk kita semua, gitu. Siapapun. Saya sama Ganjar sangat dekat. Sama Prabowo sangat dekat. Waktu di paripurna saya hari terakhir saya mesti ditangkap sama Pak Prabowo. Kamu nyalon di mana? Nyalon di mana? Di sini, Pak. Di sini apa? Ini saya tahu sebenarnya. Nyalon di partai apa? Bapak jangan mikiri saya. Saya ini kan satu orang, Pak. Bapak ini sekarang lagi fun-nya banyak, gitu. Cari aja yang lain. Lah saya kebetulan saya ke Nasdem ada yang narik. Ya nyalek ini kan modalnya tidak sedikit, Bos. Saya tiga kali, 2 kali jadi, 1 kali jadi, 2 kali gendul. Tahu gendul? Gagal. Oh ya, orang kalau main layangan itu putus kayak gendul. Gendulnya ini 2 kali, Bos. Utang yang kedua ini aja mesti belum tuntas. Lah ini kebetulan. Habis berapa, Bib? Dulu, Bib. Waduh, nek kontak-konin teh yo. 10 miliar, 20 miliar, Bib? Enggak. Saya yang pertama itu sekitar 6, sekian. Yang kedua itu hampir 10 lah. Ya itu makanya sampai utang-utang, Bos. Lah ini yang ketiga ini, saya lihat di lapangan kok misi tidak jauh misian. Rakyat ini misi tidak jauh, tetap seperti itu. Nah ini ada bos yang manggil, sudah kamu jangan ikut saya. Bos aku tidak ngerti loh. Iya dia, bukan. Ada ini orang swasta saja. Orangnya partisipasi karena dia seneng kalau saya lihat ngomong di TV. Nah, kan terakhir saya kan jarang ngomong. Kenapa malah kok jarang ngomong? Ya sudah takdirnya belum. Nah ini nanti kalau keluar broadcast ya, nah, dia kan nonton lagi. Nah, ini kalau istilah bisnis biasanya angel investor ya, Bib ya. Iya. Jadi siap duitnya kalau kalah juga nggak apa-apa, ikhlas yang penting. Oh ikhlas, gitu ya? Ikhlas sudah Gak dia. ada timbal balik. Gak. Sama sekali. Saya bilang. Saya panggil orangnya ketua. Ketua, saya ini orang merdeka. Hur. Saya bilang. Oh iya. Jangan nanti ada kunci-kuncian loh ketua. Saya ini cinta damai ketua. Tapi lebih cinta kemerdekaan. Saya cinta damai. Mungkin ketua lihat saya sekarang ini damai. Tapi saya lebih cinta kemerdekaan. Saya harus merdeka. Karena itu nanti saya jadi wakilnya rakyat. Maka saya harus bunyi apa aja yang ada di backman saya dan tidak boleh ada titipan siapapun. Saya akan bunyi untuk kepentingan rakyat. Oh enggak, sudah ini tidak usah khawatir. Oh ya sudah, dia bilang begitu ya. Nothing tulus ya. Nothing tulus, tapi memang rugi, kaya. Jadi ya kita rada percaya wis ya wis alhamdulillah lah ya dah. Duit hilang ikhlas. Ikhlas dia bilang, ikhlas ya malah. Ana mau terakhir insya Allah saya husnul khotimah, apa yang manfaat untuk umat saya mau buat. Ana lihat antum ini untuk umat, insya Allah tidak berubah, ente manfaat untuk umat. Ana ngomong sedikit, tapi mudah-mudahan Allah jaga pikiran dan hati saya. Ketua, tolong dilihat di status handphone saya. Apa itu? Ana punya status itu Ana tulis ketua. Semua dibuktikan dengan waktu. Pernah ada yang terbukti, Bib? Tidak ada. Oh, apa terbukti? Soal waktu ini. Iya. Pernah mungkin penerawangan di masa lalu yang kejadian di masa lalu? Ya, saya tidak nerawang, akhirnya saya diundang sama KPK. EKTP. Iya dah. Diundang EKTP, tidak tahu 5 atau 6 kali dulu kan. Nah, alhamdulillah, ya selesai. Tidak ada apa-apa, memang saya tidak buat apa-apa. Iya dah. Saya setiap diperiksa tak jak kira-kira itu pemeriksanya. Orang lain diperiksa diem, saya tak jak ribut sama saya. Wah, terakhir ya wis lah, tak usah cerita lah. Tapi gini juga, Habib sudah terang-terangan bahwa sekarang caleg dari Partai Nasdem, ya. Koalisinya Anies dan juga Muhaimin di sini. Ya, alhamdulillah. Tapi gini juga, Habib, lembaga survei ini sudah kami pantau 2-3 bulan terakhir, Habib ya. Posisi Amin ini selalu di bawah. Bontot, Habib. Gak apa-apa. Posisinya cukup jauh. Yang saling menyalip cuma Ganjar sama Prabowo. Gak apa-apa. Anies kesannya kok malah. Gak apa-apa. Nanti kan begini. Kalau Allah berkehendak, tidak ada orang bisa yang nahan. Kun fayakun. Wah, bukan kun fayakun. Likulli syai'in qadran. Ini keluar semua nih ayat-ayat ya? ini. Kalau kun fayakun itu semua orang tahu, maka jadilah jadi. Ini tidak likulli syai'in qadran. Tidak ada yang terjadi atas semua ciptaanku kalau tidak karena takdirku. Mani kon. Ayo kon. Saya pertanyaan sekarang. Muhaimin dan Anies, takdir enggak ini? Takdir enggak
enggak? Semua sudah garis tangan. Loh, 1 tahun 18 hari katanya bersama Prabowo. Gandeng rengteng jari wong Jawa. Tahu-tahu telepon nyaleno Anies. Ya apa kan? Aha, ya langsung kena alergi. Ya kasihan juga kan ya dari gitu. Amin masuk. Nah, ternyata broadcast ini juga menolong gitu. Ada satu Gus yang ngomong sama Pak Lurah, mboten sakit Pak Lurah. Nek jenengan bejo Caimin kengken bantu Prabowo gitu. Soalnya putusannya PKB niku Caimin nek mboten presiden nggih wakil presiden. Loh. Itu diucapkan oleh Kiai itu ngomong di depannya Jokowi. Kan disuruh bantu Erik karena Erik katanya sudah ketemu sama Pak Prabowo. Ah, enggak mau. Lah kok tahu-tahu ada tawaran ini ya mak celput masuk. Ada kan itu? Itu dari situ saja. Saya ini kan ditanya banyak orang. Beb, kon 1 tahun yang lalu ngomong. Gitu, silakan yang lain boleh koalisi. Tapi kalau tanpa PKB jangan mimpi jadi presiden. Saya ngomong begitu 1 tahun yang lalu. Kita buktikan nanti, Beb ya. Loh, itu ono TV niku, nek gak salah tetot-tetot niku ono. Kita buktikan tanggal 14 Februari 2020. Oh iya, nanti kita lihat kan ya. Ini kan semua ada campur tangannya Tuhan. Soalnya sekarang udah mengerucut malah wacana hanya 2 poros, 2 pasang calon. Insya Allah 2 poros. Okay. Tidak apa-apa. Ada yang bilang Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar versus Amin. Amin tidak apa-apa. Enak, tambah jelas lawannya. Iya toh. Kalau 3 kan bingung mesti aneh toh. Kalau 3 mesti bola biliar itu kan mukul sini tapi yang gol mana tidak tahu. Kalau 2 kan tinggal jelas siapa yang titis gitu dan ada campur tangan Tuhan, gol. Ah. Mehek kon. Gak apa-apa orang bebek saya tanya. Oh ya Allah. Saya itu sama Ganjar 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Pokoknya dia habis ya masih gubernur. Saya bilang Jar, awak mojok ngimpi nomor 1. Kamu nomor Ganjar, kamu jangan mimpi nomor 1 ini ya. Sambil guyon ya. Kamu nomor 2 saja, saya bilang itu. Ora Beb. Wong aku jadi gubernur aja ini sudah syukur alhamdulillah kok. Kok kamu ngomong nomor 1, nomor 2 kan. Bukan Jar. Saya lihat di auramu itu ada indikasi. Kamu itu bisa jadi di republik ini, tapi jangan mimpi nomor 1. Nomor 2 saja. Ngono Beb. Iya. Wes ora Beb. Aku gubernur wae Beb. Jeda lu Beb ya. Jeda ya. Selesaikan azan ya. Iya betul. Iya Beb, gimana Beb? Soal wacana mengerucut hanya ada 2 poros saja. Hanya ada 2 pasangan yang akan berlaga dalam Pilpres 2024. Saya flashback ke pertanyaanmu yang tadi. Kamu bilang kan, ini yang selalu di atas Prabowo, Ganjar. Anies di bawah terus. Gitu. Kata lembaga survei Beb, bukan kata saya Beb. Ya kata lembaga survei lah, ya kan orang-orang pandai lah, ya seperti ini. Pertanyaannya, kalau ini sampai mau ada 2 poros, ada ketakutan apa? Wong ini tidak diperhitungkan. Ya, surveinya bawah terus kok. Kalau nanti ini 3 election kan, pasti yang keluar Ganjar Prabowo. Ini kampret hilang kan, gitu. Kan begitu. Yang nomor 3 ini kan hilang berarti itu. Tapi kenapa kok ini yang 1, 2 sampai bagaimana caranya sekarang bersatu? Untuk menghadapi yang 1 ini. Itu yang perlu ditanya. Lembaga survei, ente bilang yang nomor 1 ini Pak Prabowo, Ganjar, Anies nomor 3. Lah, ngapain ini yang 2 ini kok sekarang mau bergabung? Ada apa dengan yang nomor 3 ini kan begitu? Mungkin Habib punya bocorannya, Beb. Ada bocor-bocoran. Kalau bocoran itu ya itu tadi dari rakyat ke rakyat saja. Jangan-jangan angka di luar sama di dalam beda, Beb. Oh ya pastilah. Nah, pasti. Sekarang gini aja. Kalau orang yang rutin ngikuti ILC kan buat polling juga. Di Twitter. Loh lah, apapun namanya lah. Apapun namanya. Itu ILC kan seluruh Indonesia orang nonton. Paling digemari oleh orang di kampung-kampung itu yang sedikit punya pengetahuan agak lumayan. Nontonnya ILC. Karena di situ ada pencerahan dan pembelajaran terhadap warga. Gitu. Bagaimana Twitternya? Siapa tertinggi? Saya cuma baca tok loh. Biarkan pemilih ILC yang menjawab. Iya, 83%. Anies 83%. Bagaimana itu?
Nah, cuman kita kan tidak mau mempersalahkan itu. Itu haknya TV, itu haknya pengamat, itu haknya media sosial dan sudahlah kita tidak masuk ke situ. Di nomor 1, nomor 2. Yang penting sekarang ini nomor 1 dan nomor 2 mau bergabung. Berarti kan waspada terhadap nomor 3. Apa yang harus diwaspadai, Bib ya? Ya, mereka kan juga tahu itu. Bos ini menang kelihatannya bos. Kan ini kalau pakai 2 lewat ini bos, kan begitu. Udah kita bergabung saja. Cuman sekarang kan tidak semudah yang dibayangkan orang. Ini Ganjar ditetapkan oleh partainya presiden, Prabowo ditetapkan oleh partainya juga presiden. Presiden sama presiden, bagaimana ini? Sebenarnya semua masih cair, Beb ya. Angkanya masih naik turun, kita tunggu nanti sampai hari pencoblosan. Tapi Beb, saya mau minta jawaban singkat dari Habib Jamal kalau saya menyebutkan nama-nama tokoh berikut ini, Beb. Iya, wis apa? Presiden Joko Widodo, Beb. Presiden Joko Widodo adalah presiden kita semua. Prabowo Subianto. Prabowo Subianto itu calon kandidat presiden yang berulang-ulang. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan bisa lolos dia. Satu keistimewaannya Pak Prabowo itu, orangnya tidak pendendam. Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kawan baik dengan saya. Ya tergantung takdir, ya loh. Karena dia punya partai yang begitu yakin bahwa dia pantas dicalonkan untuk kandidat. Mantap. Ya loh. Anies Baswedan, Beb. Anies Baswedan kalau sekarang ini orang semua melihat ini orang yang elhan sebagai kandidat calon presiden. Dipertemukan apa saja, dikasih pertanyaan apa saja terjawab karena memang orang ini kutu buku. Mantap. Itu ada. Ya. Habib, kami juga ingin dalam Pilpres 2024 ini semua sejuk di akar rumput, tidak ada gesekan yang terlalu kencang. Mungkin ada pesan dari politisi senior di tanah air supaya semuanya adem ayem, sejuk, Beb. Jadi begini, kalau kita belajar dari 2019 yang begitu terjadi polarisasi yang begitu kuat, toh endingnya juga tidak ada apa-apa. Dan sekarang ini hampir tidak ada. Iya toh? Yang sangat menyolok seperti waktu di 2019. Santai-santai semua. Sudah nanti pada saatnya takdir sudah. Dia bekerja untuk rakyat. Kalau memang benar untuk rakyat, Allah memang memberikan rahmat dan barokah kepada rakyat Indonesia, akan terpilih seorang presiden yang baik dan calon yang baik. Mantap. Ya. Kita calon DPR-nya yang baik ya. Wah, ini calon DPR-nya ini. Loh iya kan, kalau sekarang ini kan kasihan. Ada lahir undang-undang ini, semua digugat ke MK. Padahal itu kan keluarkan biaya. Berarti bobotnya kurang. Maka untuk yang akan datang mudah-mudahan mendapat wakil rakyat yang punya bobot. Jadi begitu keluar undang-undang tidak digugat ke MK. Kalau toh digugat tidak prinsip. Gitu loh. Jadi kami berharap para penonton di podcast ini kalian bisa mencerna secara seksama apa yang dikatakan oleh Habib Jamal Aziz, baik itu memilih wakil rakyat sampai memilih presiden. Beb, sekalian promosiin dong kanal YouTube ini, Beb. Wah, ini saya kalau lihat kanal YouTube ini kan namanya Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia, gitu. Ini kalau semua dibelajarkan, dicerahkan kepada semua orang, khususnya yang mau calon jadi kandidat politisi, sangat bagus. Ya, sangat bagus. Terima kasih banyak Habib Jamal Aziz sudah hadir di podcast Komunikasi Politik dan Komunikasi Indonesia. Sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih, Bib. Sama-sama. Alhamdulillah.